Yang simbol. Oke, simbol. Bukan karena kamu suruh mempelajari hari ini toh? Bukan ya? Berarti ini sudah judul peta. Ini laser review sekilas ya. Sambil saya rekam juga biar nanti kalau ada yang kemarin nggak ikut kelas atau hari ini nggak ikut kelas, ada rekamannya. Jadi yang pertama judul peta. Komponen atau unsur yang pertama itu judul peta. Ini waktu saya jelaskan, judul itu dia menjelaskan informasi apa sih yang mau disampaikan di peta itu. Kalau judulnya dia persebaran COVID di Makassar, berarti cakupan wilayahnya adalah Makassar. Isinya tentang apa? Berkaitan dengan persebaran COVID. Begitu ya. Jadi judul itu menggambarkan apa sih isi yang mau disampaikan. Inti dari peta itu apa? Baik dari informasinya ataupun juga dari cakupan wilayahnya. Bisa juga ada tahunnya juga. Kalau yang saya kasih di sini, ini dia peta perkiraan sifat hujan. Jadi kemungkinan besar ini menjelaskan tentang begini pola hujan yang akan terjadi. Di mana? Di Jawa Timur tahun 2012. Jadi cakupan wilayahnya cuma Jawa Timur, berarti Jawa Tengah ini. Di sampingnya ada Jawa Tengah, dia dibuat warna putih, artinya bukan termasuk bagian dari Jawa Timur. Lalu warna-warna di sini, warna hijau, kuning, coklat itu dia menggambarkan tentang apa? Tentang keterangan hujan. Ya, di sampingnya ada keterangan bawah normal, normal, atas normal. Berarti kalau bawah normal kemungkinan ya di sini nggak dijelasin ya, ini tinggi atau rendah. Bisa jadi bawah normal itu dia kekeringan. Ya kayaknya dia kalau bawah normal kekeringan, kalau atas normal berarti mungkin terlalu deras hujannya. Begitu. Contohnya nih ya, contohnya aja. Gitu ya. Nah, untuk judul syaratnya adalah dia harus kapital besar. Nggak boleh dibuat saya mau bikin dia lettering, mau bikin dia bold sebagian terus italic sebagian, boleh nggak boleh. Kalaupun kamu bikin demikian ya bisa, tapi nggak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Nah, berkaitan dengan ini tadi ada yang tanya, Valerin kalau nggak salah dia tanya, saat kita tugas akhirnya project kah atau tertulis? Tertulis pasti ada. Jadi tanggal 27 nanti kalian serahkan minta untuk belajar skala peta, penghitungan skala peta, dan akan ada latihan soal yang harus kamu kerjain. Tanggal 11 kita akan summative, ya. Jadi mungkin dari tanggal 27 sampai tanggal 11 akan ada soal yang harus kamu kerjain di rumah. Nanti soal itu akan menjadi bekal untuk kamu summative. Nah, untuk yang projectnya apakah ada atau enggak, saya lagi mikir. Kalau seandainya saya minta kalian untuk bikin peta, ini kemungkinan besar untuk kamu kopas dari Google yang besar sekali, karena untuk kamu gambar digital sendiri, gambar manual tapi di digital, secara digital itu akan susah untuk bikin peta. Pasti kamu akan copot-copot gambar dari Google kan. Jadi saya masih mikir apa ya tugas yang bisa kamu kerjakan, karena emang harus ada project yang kamu kerjakan meskipun cuma poster. Oke, jadi untuk sementara Valerin ada kan? Valerin ya. Jadi itu ya Valerin, sementara untuk yang tertulis ada, pasti ada tertulisnya. Tapi untuk yang project, misalnya masih berpikir akan project seperti apa, gitu ya. Tuh, oke. Nah lanjut. Kemarin di sini ya di simbol peta, ada simbol titik, garis, bidang, ada pictorial atau pictorial, ada geometrik, dan huruf atau angka. Kalau di buku paket kalian, pembagian yang pertama adalah kuantitatif dan kualitatif ya. Tapi kalau di Mister, saya pengennya ini dulu. Simbol menurut bentuk atau wujudnya. Tadi saya minta kalian untuk pelajari lebih lagi. Coba sekarang saya mau tanya. Apa sih bedanya pictorial dan geometri Carven? Ya, Carven, menurut kamu apa sih bedanya simbol pictorial dan geometrik? Nah, tadi bedanya apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Kan kamu sudah selalu untuk minta bacakan tadi. Halaman 34 sampai 38 ada di sana harusnya.
Pictorial dan geometrik atau abstrak di buku kamu dibilangnya. Ya. Apa bedanya? Sambil Kartun berpikir, coba yang lain juga berpikir. Cari tahu apa bedanya. Pakai bahasa kalian sendiri biar gampang dimengerti. Triangulasi. Itu contohnya, jangan contohnya dulu, pengertiannya dulu, maksudnya dulu, meaningnya dulu. Kenapa harus ada pictorial, ada geometri? Ada pengertiannya. Dapat nggak? Oke, coba Graciela. Wah, menurut kamu apa sih bedanya pictorial sama geometrik? Dapat nggak? Apa? Apa yang kamu dapat? Maksudnya? Apa itu maksudnya? Gimana kira-kira maksudnya? Jadi kira kamu bisa jelasin atau enggak maksudnya gimana itu? Oke, sudah. Kalau pada nggak tahu, nggak bisa jelasinnya, kalian bisa lihat tuh. Kalau dari pengertian dulu di buku paket nih ya, simbol geometrik adalah simbol abstrak yang wujudnya tidak ada kemiripan dengan unsur yang digambarkan. Tapi kalau yang di pictorial dibilang di sini simbol yang digunakan untuk mewakili suatu kenampakan muka bumi dengan bentuk yang abstrak. Ini masih sama ya. Berarti simbol itu lambang yang abstrak yang mudah digambar namun agak sulit diketahui maksudnya. Nah, ini maksudnya apa, Sir? Nah, gini. Kita lihat di sini. Menurut bentuknya ada titik garis bidang, tapi titik dibagi lagi ada pictorial sama geometri. Garis juga demikian, bidang juga demikian. Kalau dari gambar contohnya, nih, pictorial, oh gedung sekolah gambarnya gedung atau rumah. Pelabuhan gambarnya jangkar. Tunggu, ini Gabriela. Geometri itu simbol yang gampang digambar, cuman susah diketahui apa maksudnya. Kalau pictorial itu simbol yang identik dengan kenampakan. Iya, cocok nih yang dibilang sama Gabriela di chat. Jadi dari gambar ini kan kita bisa lihat, oh kalau yang dia simbol titik tapi pictorial itu identik atau mirip atau dia mewakili. Nggak mungkin dia gambar jangkar tapi dia keterangannya adalah tentang bandara. Sejak kapan pesawat butuh jangkar? Nggak ada kan? Jangkar itu dibutuhkan oleh kapal, ada kaitannya sama kapal. Oh berarti ada kemungkinan besar adalah itu tentang pelabuhan. Jadi kamu tanpa melihat di bagian keterangannya pun kamu tahu, oh ini gambar jangkar, pasti ada hubungannya sama kapal. Oh ini gambar pesawat, nggak mungkin dia ada hubungan sama kereta api kan? Pasti dia hubungannya antara pesawat itu sendiri atau bandar udara, gitu kan? Jadi dari gambar pictorial kamu tahu, oh ini mewakili apa? Dia tuh lebih identik dengan keadaan sesungguhnya. Tapi kalau geometrik itu simbol yang gampang dibuat, cuma lingkaran kah, kotak kah, segitiga kah, bintang kah, tapi susah dimengerti. Kenapa susah dimengerti? Karena nih, dia contoh nih mercusuar, dia sama-sama tentang mercusuar, tapi kalau pictorial dia gambarnya adalah ya kayak mercusuar, tapi kalau yang di geometri cuma kotak doang. Ya Kalista, kenapa Kalista?
Iya, geometri kalau digambar lebih gampang karena cuma lingkaran, segitiga, kotak. Tapi susah dimengerti karena nggak jelas, harus lihat dulu keterangannya. Oh, keterangannya kalau kotak itu dia adalah contoh nih. Oh, ini rumah warga. Kalau yang lingkaran, oh ini adalah area umum, contoh kayak taman kah, halte kah, begitu. Jadi kalau geometrik tuh abstrak memang, tapi lebih gampang digambar, susah dimengerti. Tapi kalau yang piktoral itu dia identik atau lebih mirip dengan yang sesungguhnya. Sampai sini ada yang nggak mengerti? Sorry. Piktoral kalau lebih detail, iya sih bisa dibilang begitu. Lebih detail, lebih mirip, lebih ikonik. Nah, begitu gampangnya dibilang, ikonik. Contoh, berarti kalau saya kamu bikin peta Indonesia gitu kan, nah Jakarta kamu gambar pakai Monas, kemudian Makassar kamu gambar pakai CPI bisa atau Losari bisa, terus Toraja kamu bikin rumah ada Toraja. Nah itu kan ketahuan tuh, oh ini kalau Monas ini nggak mungkin dia di Makassar, Makassar nggak punya Monas, gambar Monas di mana, di Jakarta, gitu, gitu ya. Kira-kira paham di sini? Yang lain selain Kalista paham? Oh, kalian nggak ada yang bilang nggak paham, nanti kalau paham di summative atau formative nggak ngerti apa sekalian ya. Oke, sip, mantap kalau paham. Nah, untuk bagian titik, garis, dan bidangnya di sini akan ada next slide, dan harusnya kan sudah ngerti ya, karena pas SMP harusnya udah belajar ini tentang titik, garis, bidang. Coba kita next slide dulu. Oke, simbol menurut bentuknya yang pertama adalah titik. Simbol titik itu digunakan untuk apa sih dia? Menjelaskan letak atau lokasi. Di sini bilang menggambarkan suatu tempat atau posisi. Titik. Nah, tapi titik ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa yang tadi balik ke piktoral atau geometri. Tergantung kamu mau ambil tipe yang mana. Sir, saya nggak mau ambil yang repot, saya mau ambil yang geometri aja. Boleh. Berarti kamu seragamkan. Oh, kalau titik itu yang bentuknya lingkaran, apa keterangannya? Kalau lingkaran garisnya 2, apa keterangannya? Nah, kamu harus bikin juga di situ. Seragamkan. Ya. Tapi kalau kamu, sir, saya suka menggambar, saya suka yang dia identik sekali. Saya mau bikin yang piktoral, boleh. Bebas. Gitu ya. Lalu kalau simbol garis, nah bedanya garis dengan titik, ya kalau titik itu satu tempat doang, satu kali bikin, tapi kalau garis berarti ya memanjang, gitu ya. Kalau kamu bilang, sir ini simbol titik, tapi dia panjang bentuknya, berarti bukan titik dong, garis namanya itu ya. Nah di sini pengertiannya kalau simbol garis digunakan untuk menunjukkan data geografis yang berhubungan dengan jarak, seperti batas provinsi, atau jalan raya, rel kereta api, sungai. Jadi dia ada alurnya, ada jaraknya gitu. Kalau lokasi kan dia satu tempat doang, satu titik doang. Tapi kalau garis di sini dia panjang. Cakupan wilayahnya lebih panjang gitu ya. Contohnya kalau yang piktoral jalan sama sungai dia begini. Gampangnya kalau jalan sama sungai bedanya itu di cara membedakannya adalah kalau sungai dia lebih berkelok-kelok daripada jalan. Sungai lebih berkelok-kelok. Lalu kalau secara detail, sungai itu luasnya atau lebarnya itu nggak sama kayak jalan raya. Jalan raya itu rata-rata lebih konsisten, besarnya lebih sama. Tapi kalau sungai, ada yang dia semakin ke bawah semakin melebar, rata-rata begitu. Kalau kamu buka Google Maps, terus kamu ambil yang mode satelit, nah kamu tarik tuh dari gunung, kamu telusurin ke arah sungai, ke arah laut, pasti ada simbol garis. Ya kalau yang dia berwarna lebih gampang ya. Kalau warnanya biru udah pasti sungai. Tapi kalau sama-sama hitam putih gitu kan, nah dia yang bercabang-cabang banyak lalu nggak rata, entah dari lebarnya dan kelek-kelekannya, bisa dibilang itu sungai. Ya Kalista? Oh, jadi kalau yang geometrik ini bebas dia. Contoh kalau yang di buku paket itu geometriknya kita bisa lihat yang
di halaman 36. Batas negara itu kan sebenarnya kalau dari segi garis nggak ada ya, makanya dibuat garis pembantu, garis ilustrasi. Nah, garisnya bebas, mau bagaimanapun juga, yang penting dia ada kesepakatannya. Oh, kalau seandainya batas provinsi plus, berarti semua provinsi dibatasi dengan garis batas plus gitu. Kalau dibuat titik 2, seandainya itu untuk batas kota, berarti semua perbatasan kota dibuat titik 2 semua. Nah, tadi kalau saya tanya bedanya geometrik sama huruf atau angka apa? Ya kalau geometrik itu dia ada gambarnya. Tapi kalau huruf atau angka, dia itu biasanya dalam bentuk huruf. Gitu. Ya, bukan gambar. Ini kenapa dia ada gambarnya juga? Karena untuk sekalian sih, contoh plus penjelasannya gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kamu memang bingung di sini, ya it's okay. Tapi kalau huruf ini, huruf biasanya akan dipakai untuk kalau titik sih rata-rata titik. PN itu apa? Misalkan kalau MC gitu kan mercusuar. Terus BR bandara itu kan bisa. Tapi rata-rata kalau huruf dan angka ini dia digabungkan sih dengan simbol yang lain. Kalau kalian lihat jalan raya gitu kan, biasanya ada simbol garisnya, ada keterangan namanya sekaligus. Gitu. Jadi kalau huruf atau angka, dia bentuknya huruf ataupun angka, begitu, bukan gambar. Gitu ya. Gitu Kalista kira-kira. Kalau yang geometri itu gampangnya gini, kalau kamu nggak tahu ini kira-kira bentuk perwakilan gambarnya kayak gimana ya, atau ikonik gambarnya seperti apa ya, sudah kamu bikin pakai geometrik, bebas. Yang penting itu konsisten buatnya. Jangan batas provinsi yang A dia bentuknya plus. Batas provinsi yang B kamu bikin bulat. Nah itu kan beda ya, nah nggak boleh, harus sama. Gitu. Oke, lanjut. Batas simbol yang berikutnya adalah bidang atau luas. Kalau titik satu kali titik doang atau satu tempat, satu lokasi, kalau garis dia memanjang. Kalau bidang berarti dia melebar, meluas. Dia ada dimensi luasnya. Biasanya dipakai untuk menjelaskan tentang penggunaan lahan kah, atau ya penggunaan lahan sih rata-rata, atau luas area dampak kah yang terkena dampak gitu. Jadi bisa begitu. Nah di sini contohnya kalau yang pictorial sawah, ya padi ya ilustrasinya bentuknya kayak V. Mungkin pas kamu dulu K1, K2 gambar sawah sampai SD mungkin lah ya. Bikin gunung, tangannya ada sawah, bentuknya V begitu. Nah itu berarti kamu bikinnya adalah pictorial. Dia dibuat hampir menyerupai dengan sesungguhnya. Tapi kalau di sini geometriknya sawahnya bulat tumbuhannya. Lah kok bulat? Ini kan cuma perwakilan doang, gitu ya. Kalau geometri bebas, kamu terserah mau gimana bikinnya, yang penting itu konsisten dan ada penjelasannya, gitu ya. Di sini kalau penjelasannya simbol wilayah itu dia menjelaskan kenampakan geografis berbentuk area atau cakupan area atau wilayah tertentu. Bisa untuk perbedaan hutan. Di hutan ini, perbedaan tipe tumbuhan di satu hutan. Bisa itu ditandain, oh wilayah A itu tipe tumbuhannya apa, wilayah B tipe tumbuhannya apa. Atau penggunaan lahan di satu kota kah atau desa kah. Oh area ini untuk pemukiman, area ini untuk bagian perkebunan, area ini untuk bagian peternakan, itu bisa. Ya. Jadi ada yang dia pakai warna, ada yang dia pakai gambar-gambar begini, bisa. Oke. Nah, simbol aliran sebenarnya bagian dari simbol garis. Contohnya yang begini nih. Kalau aliran kan dia menjelaskan alur, jalur. Jadi yang saya ambil rute perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Lewat mana mereka? Nah, bisa kamu jelaskan pakai peta, terus kamu bikin garis-garisnya. Oh, dia lewat mana aja? 3 jalur di sini. Gitu. Kalau yang satunya lagi ini apa? Ini peta kekuasaan Sriwijaya, kekuasaan dan ekspansi. Ini kita bisa lihat ada simbol garis. Ya kan, ini garis-garis ini kayaknya sungai deh. Karena kalau batas provinsi harusnya dia bertemu masing-masing. Ada juga simbol titik. Ini kan ada titik-titiknya. Titik hitam, titik merah sama
kayak tanda battle ini ya. Di zoom bisa nggak di zoom? Oh bisa. Nah, kalau kita lihat, kelihatan kan ya, ada 3 macam titik, 1, 2, 3. Titik yang hitam, titik merah, dan silang. Nah, kalau titik hitam ini, inilah lambang geometrik. Titik yang geometri. Tapi kalau yang dia kayak pedang disilangkan ini, dia pictorial. Nah, ini kan ketahuan, oh ini pasti pertarungan ini. Kita lihat keterangannya. Cocok nih, pertempuran. Gitu. Nah, tapi yang titik ini kan kita nggak tahu, ini titik apa ya? Titik temu kah? Titik persembunyian kah? Nah, kita harus lihat di keterangannya dulu. Oh, kalau yang hitam itu situs penting, tapi kalau yang merah, pusat kekuasaan. Begitu contoh dari simbol titik, garis, area. Ini area juga bisa dilihat sih. Ini kalau area yang biru seperti ini, biru lebih gelap, dia dibilang kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya. Berarti laut yang dikuasai oleh Sriwijaya. Nih, ada warna biru yang dia lebih gelap dibandingkan laut-laut yang lain. Oke, ini contohnya. Apakah kalian sudah paham atau belum? Bagian simbol menurut bentuk. Kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan. Ya, Kalista? Nah, ini di sini keterangannya cuman dari yang digambar, baik yang putus-putus maupun enggak, dibilang di sini ekspedisi Sriwijaya. Berarti sama-sama jalur ekspedisi di sini dibilangnya. Tapi nggak tahu, mungkin beda pasukan kah atau apa, saya nggak ngerti, nggak dijelasin juga. Saya udah lupa juga sih Sriwijaya karena saya lama ngajar sejarah dunia, nggak sejarah Indonesia, jadi saya agak lupa juga ini. Tapi at least kita tahu, oh ini jalur perjalanan mereka untuk mencari kekuasaan wilayah yang baru. Begitu kira-kira. Itu ya. Oke, nah saya mau lanjut. Menurut bentuknya di buku paket itu ada lagi satu simbol, yaitu simbol warna. Nah, ini warna secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mister ambil yang dia menurut ketinggiannya. Simbol warna untuk menjelaskan ketinggiannya. Jadi secara default itu ada ketentuan, oh warna hijau itu apa, warna kuning itu apa, merah itu apa. Ini perlu dipakai karena kalau kita lihat peta kan 2 dimensi. Kamu nggak tahu mana area yang tinggi, mana yang rendah gitu kan. Kalau peta kamu hitam putih semakin susah dilihatnya. Ini mana sih yang dataran tinggi sama dataran rendah? Nah, dengan adanya warna di peta ini, kita bisa tahu. Oh, jadi ini tuh wilayah daratan. Oh, ini wilayah lautan. Oh, ini lebih tinggi. Oh, ini dataran rendah. Nah, dari warna dulu. Warna hijau tua gitu kan, sampai hijau agak muda itu dia menunjukkan dataran rendah. Ya, kira-kira 0 sampai 200 mdpl. Ada yang tahu mdpl itu apa? Bennett mungkin tahu Bennett mdpl apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu mdpl apa? mdpl. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi mdpl itu meter di atas permukaan laut. Dihitungnya ketinggian satu wilayah itu dihitung dari atas laut. Nah, biasanya kalau kamu naik pesawat tuh kamu akan tahu. Oh, saya ini kira-kira berapa ribu meter ya di atas permukaan laut. Bisa meter, bisa kaki sih. Tapi Indonesia pakainya satuan meter bukan kaki. Gitu. Jadi mdpl dihitung dari atas permukaan laut, dihitung rata-rata gitu kan ya. Meskipun laut itu akan mengalami kenaikan yang berbeda-beda, entah naik entah turun gitu kan. Kalau kamu perhatikan di Losari, sekarang tuh lagi naik air lautnya. Gampangnya Mister sering lihat itu kan ada tuh rumah makan pier, berapa saya lupa gitu kan. Itu biasanya dia ada jarak antara air laut sama bagian bawah gedungnya, tapi akhir-akhir ini hampir menyentuh atau udah menyentuh ya malah ya. Jadi permukaan lautnya udah naik. Jadi meskipun laut itu kadang naik turun, ya nggak apa-apa. Itu kan karena pengaruh iklim sama pengaruh letak bumi dengan bulan. Tapi ya kita ambil hitung rata-rata aja. Jadi itu akan digunakan untuk menghitung ketinggian satu wilayah. Nah, warna hijau itu ketinggian satu tempat yang masih bisa dibilang termasuk dataran rendah, yaitu berkisar dari 0 sampai 200.
meter di atas permukaan laut. Ya sampai hampir 500 lah, karena kalau udah masuk 500 itu udah beda lagi. 500 sampai 1000 di sini dibilang dataran tinggi dengan simbol warna kuning. Begitu pula dengan coklat. Berarti semakin dia naik dari hijau tua, hijau muda, kuning, coklat itu kan, atau agak-agak merah dikit sih, naik lagi gitu kan. Nah, terus sampai di puncak kalau kamu menemukan warna putih, berarti dia dataran tinggi, yaitu gunung yang dia tertutup salju. Di sini dibilang ini salah, ini bukan 200, 2000 nih harusnya. Gitu, ya. Indonesia cuma satu yang tertutup salju, yaitu Sriwijaya, yang lain nggak ada. Nah, itu untuk daratan. Nah, kalau yang warna biru di sini ini untuk air, laut sih lebih gampangnya. Jadi kalau dia semakin gelap warnanya, berarti dia semakin dalam. Berarti kalau dia laut nih, saya tahu ini area air, area laut, tapi kok dia biru muda ya, berarti dia masih laut dangkal. Biasanya di pinggir pantai itu dia masih warna biru muda. Tapi tergantung juga pantai di mana, karena ada pantai yang landai, contoh kayak Kuta, kemudian di Makassar rata-rata lautnya ini landai sih. Artinya kamu jalan dari bibir pantai ke tengah-tengah laut pun masih bisa menapakkan kaki, sampai menekan 10 meter dari bibir pantai masih bisa. Tapi ada juga laut yang dia nggak bisa, kamu cuma jalan 5 meter aja, atau 10 meter lah maksimal. Habis itu kamu masuk lagi udah nggak bisa nginjek kaki kamu di pasir. Artinya permukaan lautnya itu bukan permukaan, dasar lautnya itu dia langsung curam begini, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi di bagian warna. Semakin dia dalam, ini warna biru muda, ini agak tua, ini yang gelap, biru tua gelap. 200, 2000, lebih dari 2000 meter. Bukan MDPL ya, karena dia akan turun. Gitu. Ya, oke, ini warna. Jadi saya mau lanjut lagi, masih ada waktunya. Oke, menurut bentuknya ada 4 tadi. Ada titik, garis, area, warna. Sekarang menurut sifatnya, nah kalau di buku paket, balik lagi ke halaman 34. Menurut sifatnya ada 2. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif, dia menjelaskan tentang jumlah, besaran. Ya, kalau kuantitatif, jumlah, besar, atau banyak, atau apa lagi ya. Ya itulah, intinya dia masih ada berhubungan dengan angka. Entah ketinggian kah, entah kepadatan kah, entah lebar kah. Di sini contohnya adalah peta kepadatan penduduk, kerapatan vegetasi, atau tingkat kriminalitas. Yang tadi kita sudah lihat adalah yang curah hujan, atau mungkin yang sekarang lagi sering-sering kalian lihat adalah peta persebaran COVID. Oh, merah itu berapa, hijau itu berapa, kuning itu berapa. Nah, itu kan simbol yang menyatakan besaran. Oh, banyaknya sekian, gitu. Ya, ada chat. Share PPT-nya blur. Ya kalau PPT-nya blur, silahkan buka buku paket halaman 34. Kalian bisa lihat dari sana gitu. Ya. Nah, itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif berarti simbol yang dia menjelaskan identitas. Contoh kayak tadi, gambar mercusuar. Ini kan nggak menjelaskan berapa banyak mercusuarnya kan, tapi dia menjelaskan, oh ini adalah perwakilan dari mercusuar, atau mungkin yang pinggir pantai, bibir pantai bisa. Ya, oh gambar bangunan, dia menandakan gedung. Oh berarti dia mewakili gedung. Dia menunjukkan kalau di area ini ada gedung, entah gedung sekolah kah, gedung bank kah gitu. Tapi dia nggak menjelaskan berapa banyak gedung yang ada tuh. Gitu. Jadi itulah simbol kualitatif. Dia nggak menjelaskan tentang jumlah kah, atau besaran kah, atau tinggi kah, tapi dia menjelaskan identitas. Ini mewakili siapa? Mewakili apa? Gitu. Paham nggak di sini? Bedanya kuantitatif sama kualitatif. Aurelia paham? Halo? Yang lain paham atau enggak ini? Loh, kok? Oke, selain Kalista ada lagi yang enggak paham? Kalau gitu apa
paling benar. Oh ya, kamu bisa tahu, oh ini kalau ini kuantitatif, ini kualitatif gitu ya. Ya lah, saya jelasin sedikit lagi. Kalau udah, ya kalau kuantitatif itu ada hubungannya sama jumlah, sama banyak. Contoh nih, kalau dia, oh dia kalau kotak, oh jangan kotak lah. Oh, saya kalau nggak salah ada gambarnya di sini. Nah ini dia simbolnya apa sih? Simbolnya warna. Warna kuning, merah, coklat, orange gitu kan. Artinya apa? Nah, kita bisa lihat, oh ternyata kalau kuning itu kepadatannya 9 sampai 50, mungkin dalam ribu ya mungkin ya. Artinya kepadatan itu apa sih? Jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah. Berarti oh kalau dia kuning itu nggak banyak penduduknya. Atau mungkin penduduknya banyak tapi areanya luas, jadi nggak padat. Tapi kalau yang merah, dia padat. Pulau Jawa ini padat sekali, berarti jumlah penduduknya banyak. Apa yang paling gampang dilihat ini. Ini kalau seandainya nggak ada angka-angkanya, berarti kita cuma lihat, oh warna merah ini dia ikan apa sih? Oh ini di sini bilang ikan madidihang. Kalau ikan yang biru tua, ikan tuna sirip biru. Berarti kan dia menjelaskan, oh ini tuh ikan apa? Ini masuk dengan kualitatif. Dia menjelaskan apa, siapa? Oh ini ikan tuna. Oh ini ikan albacora. Oh ini ikan cakalang. Dari warnanya ikan itu atau dari gambarnya ikan itu sendiri. Kalau yang tadi sama-sama pakai warna, tapi yang tadi menjelaskan tentang jumlah kepadatan. Nah di sini diperjelas pakai angka sih ini. Jadi angka di sini dia menjelaskan tentang simbol kuantitatif. Jumlahnya berapa? Oh jumlahnya itu ada sekian ribu, sekian ton gitu. Oh ini dihitung dalam ton, produksi per ton gitu. Mana ya simbol yang bisa menjelaskan lagi ke kalian? Ini kuanti, ini kuali. Nah, ya nggak ada lagi peta yang lain bisa dipakai. Gak ada yang bisa dipakai. Atau yang Sriwijaya tadi, tunggu. Yang Sriwijaya. Ini slide kita ada 64 ya anak-anak. Dan tadi kita baru 30-an itu yang dibahas. Jadi masih cukup banyak slide kita selanjutnya. Ini dia Sriwijaya. Nah, ini kan dia ada simbol titik. Titik lagi, silang. Ini kan dia nggak menjelaskan jumlah, ya kan? Titik ini cuma menjelaskan tentang, oh ini pusat kekuasaan, oh ini situs penting. Tapi nggak menjelaskan berapa banyak situs penting yang ada di titik itu, ya kan? Berarti ini masuk bagian simbol kualitatif. Dia menjelaskan identitas dari apa ini, dia mewakili apa. Tapi kalau kuantitatif, dia menjelaskan tentang besaran, jumlah, ketinggian, ada kaitannya dengan angka, gitu. Mungkin ya kalau seandainya kamu menjelaskan tentang kepadatan, terus kamu bikin bentuknya lingkaran-lingkaran warna merah, kuning, hijau. Kalau merah itu dia mungkin lebih dari 1000. Kalau hijau itu 500 sampai 1000. Kalau kuning di bawah 500, berarti ketika ada titik warna hijau, kita tahu, oh ini berarti dia kepadatannya itu adalah 500 sampai 1000. Tapi kalau titik warna merah, berarti dia di atas 1000. Nah itu bagian kuantitatif, dia menjelaskan tentang jumlah, besaran, satuan ketinggian gitu. Itu ya, ada yang masih nggak paham simbol kuantitatif, kualitatif? Gampangnya gini, kalau dia menjelaskan tentang jumlah, ada keterangan jumlahnya, banyaknya berapa, ketinggiannya berapa, curah hujannya berapa, berarti dia simbol kuantitatif. Tapi kalau dia cuma menjelaskan tentang ini kan, warna hijau itu apa sih? Oh dia atas normal, kuning normal, coklat bawah normal. Ini bisa jadi masuk di bagian kuantitatif karena apa? Ada keterangannya di sini. Normalnya itu berapa sih? Nggak normalnya berapa gitu. Tapi kalau seandainya begini, ya ini soal. Kalau seandainya yang ini apa?
Kalau yang tadi yang lain, nah ini warna juga, tapi dia nggak menjelaskan tentang jumlah, ya kan? Warna ini cuma menjelaskan tentang ya udah nih cakupan wilayahnya cuma segini doang, misalkan Alaska, berarti yang hijau ini masuk di bagian Alaska. Kalau di bagian yang lain, warnanya lain, bukan Alaska lagi, dia masuk di bagian Kanada, kayak begitu. Ini berarti dia bukan jumlah, tapi dia menjelaskan sejauh mana cakupan wilayah dari Alaska, berarti dia masih bisa masuk di bagian kualitatif, gitu. Gitu ya kira-kira ya. Nanti kalau kalian masih nggak paham, bisa tanya ke Mister, bisa chat langsung ke Mister, karena ini waktunya sudah 12.10, sudah habis. Nanti tolong ke depan kalian pelajari tentang inset peta, ya. Inset peta kalau di buku paket kalian itu apakah ada inset peta? Inset peta itu kalau di buku paket ternyata tidak ada penjelasan lebihnya. Coba kamu cari tahu tentang inset peta, jenis-jenis inset peta. Karena kalau di sini halaman 29 cuma dibuat satu kali penjelasan, nggak ada pembagian dari inset peta. Coba kamu cari tahu tentang inset peta, lalu kamu juga pelajari tentang menghitung skala peta. Karena minggu depan kita akan masuk di bagian menghitung skala peta. Ini nanti bagian simbol. Kita akan lanjutin sekilas nanti sampai berarti masih berapa simbol lagi, jadi baru komponen simbol, lalu habis itu ada legenda, armata angin, inset. Nah di sini inset cara bagi 3, nanti kamu cari tahu 3 itu apa aja. Baru skala, astronomis, garis tepi. Nah ini nanti gampang sih bagian sini. Yang mungkin agak lama di bagian inset peta. Itu aja. Coba nanti kalau kalian setelah kelas ini cari tahu inset peta itu apa, bagaimana pembagiannya, nanti kita akan lanjut sampai di bagian menghitung skala peta dan formatif. Biar tanggal 11 bisa summatif. Harusnya tanggal 11 sudah input nilai ya, tapi nggak apa-apa. Kita kan kepotong waktunya waktu itu untuk materi bab 1 kita yang agak panjang. Oke. Jadi gitu ya anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke Mister, nanti bisa chat pribadi atau di grup kelas tanyanya. Oke, kita akan akhiri kelas kita, sudah lewat 4 menit dari yang seharusnya. Jadi